kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mikael Fabio Polii. Saya mewakili kelompok 1 dalam mata kuliah PWG. Pada saat ini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pengertian, peranan, serta fungsi dari warga gereja. Oke, pertama kita harus mengetahui dulu apa definisi dari warga. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang kami kutip, definisi warga dikatakan adalah seorang anggota yang identik digunakan untuk merujuk pada anggota dari sebuah organisasi ataupun institusi. Nah, selanjutnya pengertian dari kata gereja. Nah, secara etimologi, kata gereja berasal dari bahasa Portugis, yaitu kata igreja atau igreja, yang notabene adalah terjemahan dari kata Yunani eklesia. Nah, dari kata eklesia ini sebenarnya terdiri dari dua istilah lagi. Yang pertama adalah ek, yang artinya keluar. Kemudian yang kedua adalah kaleo, yang artinya dipanggil. Nah, menurut Christian de Jong, definisi atau makna dari kata eklesia ini bisa berarti dua. Yang pertama dalam makna empiris yang menyangkut gedung atau lembaga institusi gereja. Kemudian yang kedua makna teologis, yaitu orang-orang Kristen sendiri. Nah, oleh demikian makna dari kata gereja sendiri adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia yang berdosa untuk menuju keselamatan. Jadi dengan demikian, definisi dari warga gereja adalah orang-orang atau anggota gereja yang berdomisili dan berhimpun di dalam sebuah institusi gereja, atau bisa dikatakan sebuah himpunan umat yang percaya. Nah, di dalam bahasa Yunani, kata warga gereja muncul dalam istilah laikoi, yang berarti tubuh Kristus, atau berhubungan dengan gereja dalam makna teologis tadi. Mengutip Berkhof, beliau mengatakan bahwa mereka yang dipanggil dalam persekutuan dengan dia, itulah yang gereja. Jadi wujud gereja pada hakikatnya adalah persekutuan dengan Kristus. Next. Kita tiba pada peranan dan fungsi warga gereja. Di sini kami mengambil 3 peranan dan fungsi dari warga gereja terkait dengan konteksnya masing-masing. Dalam hal ini, yang pertama, fungsi dan peranan warga gereja dalam pembangunan jemaat. Sebagai lembaga kerajaan Allah, ya tentu gereja sendiri perlu mengadakan pembangunan tahap demi tahap, progres demi progres, dan seterusnya. Pembangunan di sini bisa bermakna atau mengarah kepada 2 objek. Pertama, pembangunan secara fisik yang menyangkut gedung serta sarana prasarana. Kemudian yang kedua, pembangunan dalam konteks spiritual jemaat yang berhubungan tentu dengan iman serta dalam proses pembinaan, pengayaan, dan lain sebagainya. Seorang penafsir Inggris namanya Matthew Henry, dia mengatakan bahwa sebab kita semua perlu diajar, diperbaiki, dan ditegur, khususnya bagi para pelayan Tuhan yang bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran, perbaikan, dan teguran. Kemudian peranan dan fungsi yang kedua oleh warga gereja menyangkut pendidikan nasional. Nah, di dalam konteks pendidikan nasional, peranan serta fungsi warga gereja terbagi menjadi 2. Pertama, warga gereja wajib terlibat dalam meningkatkan kualitas manusia melalui peningkatan mutu guru, yang tentu saja dalam hal ini adalah guru pak atau guru pendidikan agama Kristen, terutama dalam aspek sikap dan teladan. Kemudian yang kedua, warga gereja wajib menyelenggarakan sekolah yang berkualitas, tentu saja dalam lembaga non-formal di dalam gereja itu sendiri, guna meningkatkan kompetensi baik dari segi kognitif maupun afektif dari pelajar-pelajar Kristen. Plato mengatakan bahwa seorang pendidik dikatakan berpendidikan jika dia mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebenaran yang tak usang oleh waktu. Jadi, peranan serta fungsi warga gereja tidak hanya berkecimpung dalam
diri gereja itu sendiri seperti tadi, tetapi juga berperan penting di dalam pembangunan dalam konteks pendidikan nasional. Kemudian peranan dan fungsi yang terakhir adalah dalam konteks kemajemukan. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa fungsi dari warga gereja tidak hanya memberikan impact dalam diri gereja atau tubuh gereja itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak bagi lingkungan luar, yang dalam konteks ini, dalam kaitannya ini adalah kemajemukan di tengah masyarakat. Di dalam fungsi serta peranan di dalam masyarakat yang majemuk, di sini kami membagi ada 4 peranan dan fungsi dari warga gereja. Pertama, melakukan pelayanan atau diakonia. Misalnya di dalam konteks misi Kristen, atau yang kita kenal dengan PI atau pengabaran Injil. Dalam konteks kemajemukan, misalnya dalam konteks atau ranah interdenominasi, tentu saja sebagai satu tubuh Kristus kita memiliki misi yang sama. Tentu saja misi di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, di mana semua orang Kristen wajib untuk mengabarkan Injil. Kemudian yang kedua adalah persekutuan atau koinonia. Tentu saja baik dalam konteks gereja itu sendiri, konteks interdenominasi, baik dalam denominasi yang A dan denominasi yang B, sama-sama memiliki status yang satu, yaitu sebagai tubuh Kristus, yang dimana kepalanya adalah Kristus sendiri, yang wajib tentunya membangun relasi dalam hal persekutuan. Kemudian yang ketiga adalah pewartaan atau kerigma. Tentu saja sebagai warga gereja, sebagai tubuh Kristus, fungsi dan peranan warga gereja atau peranan kita, salah satunya adalah membawa kabar baik bagi seluruh umat manusia, seperti yang dilampirkan oleh Matius 28 ayat 19 dan 20 ya. Kemudian yang terakhir adalah perwujudan atau manifestasi iman. Dalam hal ini, warga gereja juga perlu memanifestasikan iman lewat jalinan kasih. Sekali lagi saya ulangi, dalam perwujudan iman sebagai tubuh Kristus, sebagai orang Kristen, tentu saja adalah satu kewajiban, di mana orang yang menyatakan imannya kepada Kristus wajib juga mengimplementasikan iman itu lewat beberapa hal, termasuk kasih. Dari kasih yang tumbuh dari iman yang sejati ini, kita bisa membangun relasi baik dalam konteks gereja itu sendiri maupun menjalin kasih dalam konteks atau level sewajarnya untuk mereka yang beragama lain. Ya, saya kira itu yang bisa kami presentasikan. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan bahan materi, kami mohon maaf. Tetapi selain itu, kami sebagai kelompok siap untuk memberikan bertanggung jawab atas materi kami. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan video presentasi kami. Tuhan memberkati. Shalom.